Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tentang istilah-istilah pricing. Di kita jualan ya, bukan hanya jualan online tapi jualan pada umumnya. Ini istilah-istilah yang saya pahami dan mudah-mudahan benar. Karena sekarang lagi rame khususnya karena ada admin fee Shopee naik, terus PPN di iklan Shopee. Makanya perbincangan soal pricing ini jadi rame. Cuman saya lihat ada beberapa seller yang sepertinya masih salah untuk menyebutkan suatu istilah. Masalahnya di mana kalau salah? Jadinya komunikasinya nggak nyambung. Satu, komunikasinya nggak nyambung. Karena beda persepsi, menurut dia 30% itu apa, menurut orang lain 30% itu apa. Yang kedua, akan bahaya kalau misalkan dia nyari benchmark, misalkan studi kasus gitu ya, studi kasus ke orang-orang lain atau ke perusahaan-perusahaan gede gitu, jualan apa, presentasinya apa, benchmark itu akan salah karena persepsinya berbeda. Oke, kita mulai aja. Jadi pertama, profit sama margin ini dua hal berbeda. Serupa tapi tak sama. Jadi profit itu kalau kita bilang oke, profit itu dinyatakan dalam denom ya, dalam rupiah atau dalam dolar, dalam rupiah lah, dalam rupiah. Kalau margin dalam persen. Jadi kalau misalkan bilang margin saya 10.000 rupiah, ya bisa benar bisa salah sih ya, boleh-boleh aja kalau komunikasi dalam sehari-hari gitu ya. Kalau ngerti margin 10.000 rupiah ya nggak apa-apa. Cuman alangkah baiknya kita samakan, jadi margin itu dalam bentuk persentase, profit itu dalam bentuk rupiah. Perbedaannya sesederhana ini teman-teman. Profit rupiah, margin persentase. Nah, profit kotor, margin kotor. Apa itu profit kotor, margin kotor? Profit kotor, margin kotor itu ini dikurangi oleh HPP saja. Jadi misalkan kalau pertanyaannya adalah eh, berapa profit kotor harganya, berarti dari harga. Berapa dari omsetnya, berarti dari omset. Nah, tapi dikurangin HPP. Kotor, itu kotor. Dikurangi HPP. Margin kotor berarti sama aja. Berarti misalkan kalau misalkan harga dikurangi HPP dibagi harga. Ini adalah margin kotor. Jadi persentase profit kotor terhadap harga. Hati-hati ya, terhadap harga, bukan terhadap HPP. Nah, ini yang salah yang saya perhatikan. Beberapa orang ada yang salah, seperti ini. HPP-nya 100.000, profit kotornya 35.000 pengakuannya. Marginnya itu bukan 35%, bukan sesederhana 35.000 dibagi 100.000, bukan. 35% ini disebutnya markup. Jadi kalau misalkan kita mau pembaginya adalah HPP, berarti itu namanya markup, bukan margin. Contoh lagi, saya punya barang harga 5.000 misalkan. Saya jual 7.500. Itu saya berarti markup 50%. Tapi margin saya belum tentu 50%. Contoh ya tadi ya, 5.000. Saya markup 50%, berarti 50%, 5.000 bagi 2 ya, 50%. Berarti tambah 5.000, berarti 7.500. Ini harga saya markup 50%. Kayak dia markup. Marginnya berapa? Marginnya berarti nggak segini. Berarti 7.500 dikurangi 2.500 dibagi 7.500. Berarti margin saya adalah sepertiga. Kenapa? 7.000 bagi 7.500 dikurangi 2.500, 5.000. 5.000 bagi 7.500, sorry, 2 per 3 ya. Sorry, kok 2.500 dikurangi 5.000 karena HPP-nya kan 5.000. Jadi 2.500 dibagi 7.500 berarti sepertiga. Ini adalah margin saya sebenarnya adalah 33%. Jadi kalau kasus kayak gini, HPP-nya 100.000, profit kotornya dibilang 35.000, berarti marginnya adalah 35.000 dibagikan 135.000. Bukan 35.000 dibagi 100.000. Oke, mudah-mudahan paham karena saya juga jujur memang agak membingungkan sedikit hal ini. Saya juga masih masih agak bingung-bingung gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa paham yang benarnya itu enak kok. Jadi saya juga sering nge-benchmark angka saya ke lihat di di saham-saham gitu, lihat kalau industri fashion tuh kayak gimana, lihat kalau misalkan apa tuh profitnya kayak gimana dan seterusnya. Oke, lalu yang selanjutnya, nah lanjut ke profit bersih, margin bersih.
Yang tadi profit bersih itu sama dengan profit kotor dikurangi overhead namanya. Overhead itu apa? Biasanya operasional dan sebagainya. Sisanya bersih. Dan ada namanya pengali namanya depresiasi. Nah, hati-hati. Ini bisa dibilang profit bersih itu bentuknya nggak ada alias imajiner. Paham nggak ya? Ini saya takut terlalu kompleks. Jadi profit kotor dikurangi overhead ada. Kenapa saya pengen mention depresiasi? Karena saya mengalaminya sejak 2 tahun lalu. Kami susah peremajaan barang komputer, HP susah karena nggak ada uangnya. Karena saya nggak ngitung itu. Saya kira profit, ternyata nggak profit karena saya nggak ngitung pengurangan masa layan si barang-barang kami. Jadinya mau peremajaan kesusahan. Oke lah, ini nggak akan saya bahas deh. Tapi buat yang ngerti mudah-mudahan dipikirkan apa itu depresiasi. Jadi profit kotor dikurangi overhead. Overhead itu apa? Gaji karyawan yang fix ya, yang nggak ada kaitan langsung sama produksi. Beda halnya kalau misalkan teman-teman ngegaji tim produksi yang dibayar berdasarkan pieces produksi. Itu namanya masuk ke HPP. Tapi kalau enggak, misalkan gaji bulannya fix ini 1 juta sebulan aja, 10 juta sebulan aja, itu masuknya ke overhead. Lalu overhead lagi adalah operasional kayak misalkan apa? Kontrakan, lakban dan lain sebagainya itu overhead. Nah, itu baru namanya profit bersih. Margin bersih ya persentasenya terhadap omset. Sekali lagi, terhadap omset, bukan terhadap HPP. Hati-hati terhadap omset. Jadi pembaginya sebagian besar adalah omset atau harga. Lalu yang salah yang saya lihat itu omsetnya misalkan sekian terus bayar itu disebutnya profit bersih. Itu salah sih. Contohnya yang sering terjadi itu yang jualan fashion omset nih dapat omset 100 juta misalkan terus bayar vendor konveksi itu disebutnya profit bersih, bukan, itu profit kotor. Tapi dia bilang itu udah sama semuanya kok lakban dan sebagainya untuk ini tetap saja itu tuh profit kotor karena belum dihitung dengan gaji Anda sendiri, belum dihitung dengan misalkan nggak mungkin Anda nggak keluar pulsa internet ya untuk ini, dan belum lagi kalau kita ngitung sih depresiasi. Jadi hati-hati, omset bersih itu betul-betul bersih, sudah dikurangi semua-muanya kecuali pajak. Makanya kalau di laporan keuangan namanya EBITDA, earning before income tax, depreciation dan sebagainya. Yang bersih paling bersih-bersih lagi itu ya udah termasuk tax sama pajak sama depreciation, sama depresiasi. Nah, depresiasi memang hitungnya agak gampang. Saya cuman mau ngegaris bawahi itu gara-gara ya saya pribadi mengalami hal yang tidak mengenakan gara-gara saya teledor bukan teledor gara-gara saya nggak paham pentingnya depresiasi. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Oke, lalu lanjut. Nah, hati-hati juga soal pricing ini, beda antara omset seller center sama omset yang cash in ya. Kalau teman-teman mau masukin omset seller center ke pembukuan atau ke perhitungannya teman-teman, hati-hati admin fee dan sebagainya harus dijadikan cost, harus dijadikan overhead. Sedangkan kalau teman atau HPP juga boleh sih kalau karena dia variable cost ya, artinya kalau kita terjual satu admin fee-nya nambah satu dan seterusnya. Boleh kalau dijadikan HPP. Lalu hati-hati omset cash in, ini perbedaannya kalau omset cash in itu yang betul-betul masuk ke rekening. Kalau saya sangat merekomendasikan ini karena ini lebih representatif terhadap kita, representatif terhadap keadaan bisnis kita. Jadi kalau kita mau keluar uang, kalau kita lihatnya dari cash in dari rekening kita, mau keluar uang misalkan beli kain banyak, beli bahan baku yang banyak gitu. Itu lihatnya di itu, bukan di seller center. Karena kalau kita beli bahan baku, supplier kan nggak mau nih seller center saya nih uangnya tunggu cair ya, nggak mungkin. Itu aja. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Ini karena lagi rame, bukan lagi rame. Lagi banyak seller yang berpikir untuk naikin harga, saya naikin harga dan istilah-istilah pricing ini penting, pelan-pelan belajar. Kemungkinan saya juga salah yang tadi ya. Tapi ya saya sama-sama belajar. Yang menemukan kesalahan yang saya sebutkan tadi tolong tuliskan banget di kolom komentar biar teman-teman lain belajar juga. Jadi ya begitu, kita sama-sama belajar. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.